Shalom, selamat hari Minggu teman-teman teruna-teruni. Nah, pada minggu hari ini pasti teman-teman pada bertanya kan, siapa sih yang ada di samping Kak Dela dan kenapa sih kok tante-tante pakai baju ungu-ungu ini ada di sini? Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Dela akan memperkenalkan tante yang ada di samping Kak Dela ini. Siapa tante namanya? Nama Tante Maya. Nah, Tante Maya pada minggu hari ini akan ikut bergabung di ibadah persekutuan teruna dalam rangka HUT PKP yang ke-57 ya Tante? Ya, 57 yang jatuh pada tanggal 18 Februari kemarin. Jadi selama 2 minggu ini ibadah persekutuan teruna akan dibantu dan dilayani oleh orang tua kita dari PLK Persekutuan Kaum Perempuan. Nah teman-teman, karena kita lagi bersuka cita dalam rangka ulang tahun PLK PKP, mari kita nyanyikan satu lagu selamat ulang tahun untuk PLK PKP. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati gerak layan orang tua kita di PLK Persekutuan Kaum Perempuan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Mas Persekutuan Teruna. Selesai, kita tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 bait pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Masuk dalam
hari suci dan teduh, hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur karena kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau telah mempersatukan kami kembali melalui ibadah persekutuan merenung PPIB Jemaat Siloam Pontianak. Terima kasih Bapa, kasih sayang penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kami dan adik-adik kami. Kiranya Bapa mau menyertai memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami melakukan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan baca nats pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca silih ganti. Sini Kak Dela akan baca silih ganti dengan Tante Maya. Ayat ganjil Kak Dela akan baca, dan ayat genap Tante Maya yang akan bacakan. Mazmur 121 ayat pertama sampai ke 8 yang menyatakan, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Joshua Siregar. Teruna-teruni yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kita ketika mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Firman, kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan yang menghendaki kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan melayakkan kami, menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi, kami sebagai teruna-teruni harus mampu menghadapi tantangan, berbagai tantangan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan firman Tuhanlah yang menjadi penuntun kami untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus,
Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Teruna-teruni yang diberkati Tuhan, bersama-sama pada minggu pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yosua 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari teruna-teruni yang dikasih Tuhan membuka Alkitabnya, jangan malas, harus semangat, harus tersenyum untuk membuka Alkitab dari Yosua 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Jika sudah mendapatkannya, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Dalam upaya kita menghargai Alkitab, kita harus berdiri ketika membacanya. Mari kita berdiri, bersama-sama kita membaca Yosua 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mau merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terus yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Tema kita pada pagi hari ini adalah berani menghadapi tantangan. Nah, kira-kira kalau ditantang itu, ditanya berani atau tidak, biasanya yang teruna, yang merasa diri paling berani. Kalau teruni masih malu-malu, mau bilang kalau dirinya itu berani. Tetapi kalau yang laki-laki yang teruna biasanya gengsi kalau bilang tidak berani gitu kan. Malu dong, teman yang lain berani masa saya nggak berani gitu kan. Nah sekarang teruna-teruni baik perempuan, baik laki-laki pada pagi hari ini kita diajak untuk memiliki sikap berani. Berani menghadapi tantangan, bukan berani melawan orang tua, bukan berani untuk menindas teman, bukan berani untuk mengejek teman atau yang lainnya. Tetapi berani yang positif, yaitu berani menghadapi tantangan. Nah, mari kita lihat apa itu tantangan. Tantangan, kalau kakak cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu yang pertama ajakan berkelahi.
Ini siapa nih yang paling senang nih kalau diajak berkelahi ini? Langsung berani, ayo kita kelahi. Waduh, ini apalagi zaman-zamannya SMP, SMA, kalau diajak tawuran, semangatnya paling membara gitu ya, paling berani. Nah, yang kedua artinya hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Lalu diartikan juga hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Nah, ini yang lebih baik kalau kita mau lihat arti dari tantangan. Untuk meningkatkan kemampuan mengatasi sebuah persoalan, mengatasi sebuah masalah kehidupan. Karena kan kehidupan kita pasti tidak selalu mengalir dengan tenang saja, pasti diselingi dengan berbagai masalah. Nah, terus diartikan juga sebagai rangsangan untuk bekerja lebih giat, dorongan agar yang tadinya kita kurang semangat semakin terpacu, didorong untuk semakin semangat atau semakin giat bekerja. Kesimpulannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tantangan bisa diartikan sebagai ajakan berkelahi atau hal atau objek yang perlu ditanggulangi, atau bisa juga perlu diselesaikan. Tantangan bisa kita artikan secara sederhana, kita sepakati bersama. Kita tidak melihat yang secara negatif, tapi yuk kita lihat secara positif. Sebagai kemampuan untuk kita mengatasi sebuah masalah. Masalah di dalam kehidupan ini. Atau untuk meningkatkan menjadi daya dorong kita untuk kita semakin giat melakukan suatu hal atau suatu tindakan. Nah, kita mau lihat tantangan yang diajarkan bagaimana cara menghadapi tantangan yang baik melalui satu tokoh, yaitu tokoh Yosua. Siapa itu Yosua? Yosua dalam panggilan yang sebenarnya, Musa memanggil nama Yosua sebenarnya pada saat itu dengan kata Yehoshua. Mirip nama kakak kan? Joshua. Karena itulah cara memanggil Yosua pada saat itu, bukan dengan kata Yosua. Tapi dalam tradisi Ibrani saat dulu, pada zaman dulu, Musa memanggil Yosua itu dengan cara Yehoshua. Makanya itulah yang menjadi inspirasi juga nama kakak. Yehoshua. Pemenggalannya seperti itu. Yang seperti kakak tampilkan di layar. Yang artinya, Yahweh adalah keselamatan. Apa itu Yahweh, Kak? Dalam orang Ibrani memahami Tuhan itu dengan kata Yahweh. Jadi bisa juga diartikan Tuhan adalah keselamatan. Jalan keselamatan, ya. Jadi Yosua itu bisa diartikan sebagai orang yang membawa keselamatan. Dan itu juga terjadi kan di kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Yosua lah yang berhasil membawa Israel memasuki tanah Kanaan menggantikan Musa. Yosua memiliki nama lengkap Yosua bin Nun. Ia lahir di tanah Goshen di daerah Mesir. Jadi ia lahir itu di zaman perbudakan ketika bangsa Israel masih ada di Mesir. Dan tentu Yosua bertumbuh kembang di dalam suasana perbudakan. Dia dari kecil sampai besar melihat bagaimana orang tuanya, kakek neneknya itu menjadi budak. Bahkan dia juga menjadi bagian budak di Mesir. Sampai nanti usianya sekitar 80 atau 80 tahunan ia baru keluar nanti ya. Menjadi pemimpin di padang gurun, menggantikan Musa. Jadi dari masa kecil Yosua itu sudah dilihat ada sebuah tantangan. Bagaimana melihat realita, melihat kenyataan, ia diposisikan sebagai seorang yang budak. Tentu hal yang tidak enak. Itu tantangan Yosua. Ya, kita bisa lihat. Dan ia meninggal di tanah Kanaan ketika sudah berhasil memasuki tanah Kanaan, berhasil melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan
Allah kepada Yosua, yang salah satunya membagikan tanah kepada 12 suku Israel bersama seorang imam yang bernama Eliezer. Ia berasal dari ke-12 suku Israel, yaitu suku Efraim, yang berarti dia adalah keturunan Yusuf atau cucu dari Elkana dan anak dari seorang bapak, seorang ayah yang bernama Nun. Makanya namanya Yosua bin Nun, karena orang tuanya bernama Nun. Nah, Yosua ini merupakan seorang abdinya Musa, tangan kanannya Musa, kepercayaannya Musa. Musa itu adalah abdi Allah. Dan berarti Yosua juga merupakan abdinya Allah. Yosua mulai diberikan kepercayaan memimpin Israel ketika Musa mulai mempercayakan Yosua memimpin bangsa Israel untuk menghadapi bangsa Amalek ketika mereka berada di daerah Rafidim, beberapa meter atau beberapa kilometer sebelum Gunung Sinai, sebelum peristiwa pemberian 10 hukum Taurat. Bangsa Israel harus menghadapi bangsa Amalek di daerah Rafidim, dan yang memimpin peperangan pada saat itu adalah Yosua yang dipercayakan Musa. Dan Yosua juga yang menemani Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Walaupun tidak sampai ke atas, tapi Musa berada ya di sekitaran gunung, di sekitar bagian perutnya gitu ya, bagian tengah-tengahnya. Dia tidak sampai ke puncaknya. Yosua menunggu Musa di situ selama 40 hari 40 malam. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di atas dan tidak mengetahui apa yang terjadi di bawah, yang dimana ditunggu oleh bangsa Israel. Musa berada di tengah-tengah menunggu dengan setia menantikan Musa yang berjumpa dengan Allah. Yosua juga menjadi tokoh yang memberikan nilai positif ketika 12 utusan dari masing-masing 12 suku Israel disuruh diminta untuk mengintai bagaimana tanah keadaan. Dari 12 suku, dari 12 utusan, hanya 2 orang yang menilai positif bahwa kita bisa masuk ke tanah Kanaan, bahwa Israel bisa memasuki tanah Kanaan, melewati tembok Yeriko, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua mampu melihat positif bahwa Israel mampu menghadapi tantangan, yaitu mengalahkan orang Yeriko, meruntuhkan tembok Yeriko. Berbeda dengan 10 utusan suku lain yang tidak bisa melihat positif, yang gagal melihat tantangan, gagal menanggulangi tantangan yang dihadapi di depan mata. Dan pada akhirnya Yosua lah yang menggantikan Musa yang pada saat itu meninggal di usia 120 tahun. Sehingga Yosua menjadi pemimpin Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, tantangan apa yang dihadapi Yosua? Gambar selanjutnya. Apa ya tantangan yang dihadapi Yosua? Ia memimpin bangsa Israel, diberikan kepercayaan di saat usianya sudah diperkirakan berusia 80 sampai 85 tahun. Usia yang tidak muda lagi ternyata. Usia yang sudah tua gitu ya. Usia opa-oma kita. Tapi diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Usianya tidak muda. Dan yang kedua, tantangan yang harus dihadapi, disuruh memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk, Kak? Bangsa yang bebal, bangsa yang sulit dikasih tahu. Dikasih tahu patuhnya cuma sebentar. Habis itu menjadi orang yang bebal lagi. Sebentar saja dia menjadi anak baik. Habis itu menjadi anak yang nakal, tidak bisa taat, tidak bisa bertahan dengan berbagai tantangan. Itulah karakter bangsa Israel. Dan Yosua harus menghadapi tantangan itu.
menghadapi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar tengkuk. Sesuatu hal yang berat yang harus dihadapi Yosua di saat usianya yang tidak muda lagi. Kemudian Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, kakak mau kasih penjelasan, kita sering terbalik, siapa yang menyeberangi sungai Yordan, siapa yang menyeberangi Laut Teberau. Musa dengan tongkatnya menyeberangi Laut Teberau. Itu ketika baru keluar dari Mesir. Yosua yang menyeberangi sungai Yordan dengan membawa tabut perjanjian. Jadi jangan terbalik. Bukan Musa yang menyeberangi sungai Yordan dan Yosua yang menyeberangi Laut Teberau. Terbalik. Ya. Tetapi yang benar adalah Musa yang dengan tongkatnya membawa bangsa Israel melewati Laut Teberau, dan Yosua yang membantu Israel, memimpin Israel dengan membawa tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan. Nah, sungai Yordan itu sangat terkenal memiliki aliran yang sangat deras. Ya. Arti kata Yordan itu berasal dari kata yarat, yang artinya turun, di mana kemiringannya itu, turunannya itu sekitar 15 kaki. Atau bisa kita, kalau dengan kilometer itu 1,5 kilo, 1,6 kilometer. Berarti itu kan turunannya sangat jauh. Sehingga turunan yang jauh itu akan membentuk arus yang deras di bawahnya. Ya. Dengan arus yang deras itu, membuat Yosua sedikit, inilah tantangannya Yosua. Bagaimana melewati sungai Yordan yang arusnya sangat deras itu. Ada keraguan tentu, ada ketakutan tentu. Tetapi Yosua berani menghadapi tantangan itu. Bagaimana? Ketika ia membawa tabut perjanjian itu di tepi sungai, maka dengan seketika itu dia melangkah dengan imannya, ia melangkah percaya bahwa janji Tuhan menyertai ia, di ayatnya yang ke-8, maka ia melangkah dengan iman, dan ketika ia membawa tabut perjanjian berada di tepi sungai, maka sungai itu tiba-tiba meluap atau tiba-tiba kering. Ada daerah yang kering yang bisa dilintasi oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, itulah tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Belum selesai ternyata. Karena ketika dia harus masuk ke tanah Kanaan, ia juga menghadapi bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang berat. Ya. Siapa bangsa yang berat itu? Dalam catatan sejarahnya, ada orang Het yang dikatakan sebagai bangsa yang paling besar, yang memiliki wilayah sangat luas dan memiliki kekuasaan yang begitu kuat. Sehingga dikatakan di ayat keempat, orang Het itu, bangsa Het, yang digambarkan sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang kuat, justru bisa ditaklukkan oleh Yosua. Itu kan janji Tuhan kepada Yosua. Orang Het akan kalah. Bahkan bagian tanahnya orang Het, wilayahnya tanah orang Het, orang yang bangsa yang kuat itu dijanjikan Tuhan untuk menjadi tanahnya Israel di ayatnya yang keempat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wilayah yang luas yang dimiliki orang Het, bangsa yang besar dan kuat yang paling ditakuti itu, justru akan menjadi miliknya Israel melalui kerjanya Yosua. Itu janji Tuhan bagi Yosua. Sehingga Yosua semakin berani menghadapi berbagai tantangan itu. Nah, tentu kita sebagai turuna-turuni juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang pertama, depresi. Ini paling sering ya, psikologisnya turuna-turuni ini. Paling sering depresi kan? Depresi karena harus mengikuti kemauan teman yang dilarang oleh orang tua, di mana orang tua justru mengurung kita agar kita tidak terlalu bebas
Dan kita depresi menganggap orang tua mengekang kita, padahal orang tua itu sayang sama kita, ingin menjaga tindak tanduk kita, ingin menjaga pergaulan kita. Kita depresi. Gampang sekali mudah depresi. Mudah galau ketika baru kehilangan teman, karena temannya tidak senang, tidak mau lagi berteman, langsung depresi. Diputuskan cinta, langsung depresi. Kita sering depresi. Gampang psikologis remaja itu merasakan depresi. Yang kedua, bullying. Kita sering menjadi korban bullying dan menjadi pelaku bullying. Itu tantangan yang kedua yang dihadapi Truni. Kalau kita tidak ingin dibully, ya kita jangan membuli. Dan bagaimana kita keluar dari orang yang dibully itu. Melepaskan diri dari orang yang dibully. Karena jatuh-jatuhnya nanti depresi. Itu kan yang tantangan kita hadapi. Tantangan selanjutnya, masalah akademik, masalah pendidikan. Saya bisa nggak diterima di SMA yang saya tuju? Saya kesulitan dengan mata pelajaran fisika. Saya masih kurang paham dengan mata pelajaran sejarah. Saya belum paham itu integral, itu perkalian ini, pembagian seperti ini. Saya belum mengerti mengatur persentase di matematika. Saya masih bingung. Saya masih bingung ketika dikasih pelajaran tentang pengetahuan sosial, apa itu hierarki, apa itu pendidikan, apa itu budi pekerti. Saya masih bingung, saya masih belum paham. Dan ketakutan-ketakutan itu justru membuat kita juga depresi. Itu yang tantangan yang kita hadapi sebagai teruna-teruni. Terus tekanan pertemanan yang mengajak kita, memaksa kita agar menjadi anak yang gaul harus melakukan hal-hal negatif. Seks bebas, merokok, narkoba. Kalau kita tidak lakukan, kita dijauhi teman. Tekanan pertemanan. Maka dari itu, carilah circle. Ya. Carilah bestie-bestie kita yang sefrekuensi. Sefrekuensinya yang dalam sebagai anak-anak Allah. Yang mengajarkan kita tetap memelihara kehidupan kita, menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, bait Allah. Menjaga kekudusan hidup kita. Tantangan yang terakhir adalah media sosial. Bagaimana hal-hal yang sebetulnya belum pantas kita konsumsi, itu hadir di media sosial. Dan itu juga peranan orang tua penting. Terkait dalam hal pengawasan. Mau nggak kita diawasi orang tua kita? Memberi diri kita untuk tetap diawasi orang tua kita. Karena ada konten-konten yang tentunya belum pantas kita konsumsi, belum pantas kita lihat, tapi kita karena saking bebasnya mengakses media sosial, kita akses. Berita-berita hoaks juga hadir di media sosial. Hal-hal negatif hadir juga di media sosial. Bukan berarti di sini kakak ingin mengatakan media sosial itu negatif. Media sosial juga positif. Salah satunya penyampaian firman saat ini melalui YouTube. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan terkait media sosial? Kita bisa memilah dan memilih mana hal-hal yang positif yang membawa tubuh kembang iman dan spiritualitas kita dengan baik di dalam menggunakan media sosial itu, dan meninggalkan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang baik. Kan kita bisa melihat, memilih dan memilah dalam menghadapi tantangan. Itu 5 tantangan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan itu? Mari belajar dari Yosua. Yang pertama, dia berani. Dia tidak takut ketika harus menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin di usia yang tua. Dia tidak takut. Dia berani hadapi itu. Karena dia percaya yang paling bawah pada janji Tuhan. Dia setia melakukannya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan yang disembahnya. Tidak seperti Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai malah bikin patung lembu emas. Yosua tidak hal seperti itu. Dia setia. Dan dia taat melakukan segala perintah Tuhan. Dia taat melakukan segala kehendak Tuhan. Lewati sungai Yordan, dia lewati. Lewati tembok Yeriko, dia lewati. Dia taat. Tidak pernah dia meninggalkan
perintah Tuhan. Karena segala sesuatunya itu dia landaskan percaya pada janji Tuhan. Turun-turuni, mari berani menghadapi tantangan secara positif untuk meningkatkan kepribadian kita secara positif. Bukan berani berkelahi, bukan berani melawan orang tua, tapi hadapilah tantangan-tantangan kehidupan kita tadi. Berani menghadapi tantangan di media sosial dengan mengandaskan percaya pada janji Tuhan. Setia dan taat pada perintah-perintah Tuhan. Apa yang harus dilakukan sebagai turun-turuni Kristen di gereja, di sekolah, di pergaulan sehari-hari. Harus bisa kita setia dan taat kita lakukan. Jangan pernah kita tinggalkan sedikit pun. Percaya pada janji Tuhan. Bagaimana caranya kita lihat di ayat 7-8. Bagaimana Yosua ingin mengajarkan kita merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Dan yang terakhir, mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca, sekedar dipelajari, sekedar direnungkan, oh iya benar ya, firman Tuhan hari ini benar ya. Cuma sekedar merenungkannya, sebenarnya itu cuma bilang kata benar. Tetapi harus semuanya itu dilakukan, ditaati. Di ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi segala tindakan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus hati-hati. Sudah sesuai belum dengan perintah Tuhan? Sudah sesuai belum dengan kehendak Tuhan? Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika Tuhan mempercayakan kita, minggu lalu kita belajar tentang berani atau teruna menghadapi pencobaan untuk semakin mendewasakan kita, yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Emma. Mari kita juga melihat berbagai tantangan, berbagai cobaan itu untuk mendewasakan kita. Ingat, cobaan bukan karena kita yang mencobai diri kita, tetapi kita mau kuat, setia dan taat menghadapi berbagai cobaan. Cobaan yang datang dari sendiri adalah ketika kita melihat teman mencontek, kita tergoda untuk mencontek. Nah, itu kan kita membawa cobaan buat diri kita sendiri. Cobaan seperti itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari diri kita sendiri. Kita tergoda nggak untuk melakukannya? Nah, itu salah satu bentuk tantangan juga. Bagaimana kita diajak untuk taat dan setia. Kalau seorang turun-turun yang taat dan setia, dia tahu mencontek itu tidak benar. Dia tahu merokok itu tidak benar. Kan kita sering terbawa dalam posisi dicobai dengan diri sendiri. Pengen rasa, apa sih rasanya rokok itu gitu kan. Tergoda untuk itu. Kita berada dalam posisi dicobai dengan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita sadar kita anak yang taat dan setia pada firman Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang negatif itu. Kita mengeluarkan diri kita dari cobaan yang kita cobai diri kita sendiri. Itu tantangan juga yang menjadi bagian kita saat ini. Mari kita menjadi anak yang taat dan setia pada percaya janji Tuhan. Janji Tuhanlah yang akan menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Turun-turun ini diberkati Tuhan pada saat ini, 2 hari yang lalu, tepat tanggal 18 Februari, salah satu pelkat di GPIB merayakan ulang tahunnya yang ke-57, yaitu pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, yang menjadi wadah persekutuan bagi orang tua kita, mama-mama kita. Nah, kakak ingin menantang kita sebagai aktivitas kita. Beberapa hari yang lalu juga kita baru merayakan hari Valentine. Ya, memang kasih sayang itu tidak harus di hari Valentine saja. Tetapi setiap hari kita harus membagikan kasih sayang. Kakak ingin mengajak turun-turun, ungkapkan kasih sayangmu, videokanlah ungkapan kasih sayangmu kepada mama-mama kita yang pada saat ini persekutuannya sedang berulang tahun ke-57. Ungkapkan rasa sayang itu, kasih bunga, kasih coklat ke mamanya, videokan dan kumpulkan di grup PT. Itu menjadi aktivitas kita. Itu tantangan yang sederhana saja. Berani nggak kita hadapi? Berani nggak kita setia pada firman Tuhan? Kan harus menyayangi mama kita kan? Itu dia, tantangan yang sangat mudah. Dan
Yang terakhir, kehidupan kita akan terus berjalan ke depan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, beranilah menghadapi berbagai tantangan itu dengan setia dan taat. Karena janji Tuhan itu pasti menyertai kita, menolong kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ketika tantangan dipercayakan kepada kita, berarti Tuhan sudah tahu karena kalian ini mampu melewatinya. Ketika Tuhan mempercayakannya, maka Tuhan juga yang akan menyertai kita sampai kita selesai menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua. Ia selalu menyertai Yosua sampai ia mati di tanah Kanaan, menyelesaikan segala tugas tanggung jawabnya. Begitu juga kita yang menghadapi berbagai tantangan, Tuhan akan menyertai pendidikan kita, sekolah kita, karir kita, usaha orang tua kita, dan pribadi kita masing-masing, meraih masa depan dan cita-cita kita masing-masing. Tuhan akan menyertai dan tidak akan meninggalkan kita sedikit pun. Tantangan itu pasti ada. Tantangan mendewasakan teruna-turuni sebagai teruna-turuni Kristen yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi ini, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 114, Di Setiap Janjiku. Yang diberkati Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Kita dukung teman-teman kita yang mungkin saat ini sakit, kita dukung juga orang tua kita, gereja dan pelayanan, dan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh hadir bagi kami, menguatkan kami, agar kami boleh terus melangkah, berani menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Biarlah kami boleh mampu mengatasinya, menanggulanginya dengan percaya pada janji Tuhan dan berlaku setia dan taat pada kehendak Tuhan ketika menghadapi berbagai tantangan. Baik tantangan di sekolah, di pergaulan kami, maupun di dalam kehidupan kami bermain sehari-hari. Jadikanlah kami turun-turun Kristen yang sejati, agar kami boleh mencerminkan kehidupan rohani yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk satu minggu yang boleh kami lewati dengan baik. Kami akan melangkah memasuki minggu yang baru. Kami mohon kepadamu ya Tuhan agar kami boleh terlibat dalam rencana dan kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan pribadi masing-masing. Pendidikan kami, yang kami takuti, yang menjadi juga tantangan kehidupan kami, Kau yang sertai memampukan kami dalam proses belajar mengajar pada saat ini. Begitu juga dalam proses pergaulan kami sehari-hari, Tuhan yang jaga lindungi selalu. Kami juga mau mendoakan teman-teman kami yang pada saat ini mungkin ada yang sakit, Tuhan yang pulihkan dan lawatlah mereka. Begitu juga ya Tuhan yang Maha Baik, kami mendoakan untuk orang tua kami dalam usaha dan pekerjaannya, akan kesehatan mereka. Biarlah orang tua kami, baik orang tua kami yang masih lengkap maupun orang tua kami yang sendirian merawat dan menumbuh kembangkan kami, Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka, memberkati kehidupan mereka.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja dan pelayanan kami dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada di gereja kami. Biarlah gereja kami boleh menjalankan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan hanya berdasarkan kehendak dan rencana Allah. Tuhan memberkati para pelayan, pendeta, penatua, dan diaken, para pengurus pelkat, pelayan pelkat secara khusus, kakak-kakak layan kami di pelkat PT. Biarlah mereka boleh terus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Begitu juga dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing, dalam pekerjaan, karir, hubungan relasi dengan satu dengan lain. Tuhan senantiasa yang menjadi pemilik dan kehidupan kami, yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami, layakkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja di Indonesia ini yang mampu menghargai perbedaan, menghadirkan diri sebagai warga negara yang menjunjung tinggi perbedaan, menjunjung tinggi nilai kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Berkati mereka yang memberi diri untuk menjadi pemimpin di negeri ini, agar mulai memimpin ini dengan penuh hikmat kebijaksanaan daripada Allah, Sang Empunya kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami, layakkan selalu kami di dalam kehendak dan rencana-Mu. Dan kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Suci dan kuduskanlah kembali kami ya Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mohon pengampunan untuk segala dosa-dosa kami. Inilah kehidupan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Untuk teman-teman, persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis nama pelkatnya, pelkat PT. Terus teman-teman dapat menitipkan kepada orang tua untuk dimasukkan kepada kotak persembahan di ibadah hari Minggu. Nah teman-teman, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari Mazmur 40 ayat 6 yang menyatakan, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sambil memberikan persembahan, mari kita muji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Gita Bakti 283 bait pertama dan ketiga, kita menaburkan biji kebenaran. Waktu baru raya pasti ada hasil.
ajak adik-adik berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan syukur ini. Kiranya Bapa memberkati persembahan ini agar bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Untuk warta Perangkat Persekutuan Teruna yang pertama, kami pengelayan dan pengurus Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih kepada Kak Joshua selaku pelayan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang boleh disampaikan oleh Kak Joshua dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kami pelayan dan pengurus Persekutuan Teruna juga mengucapkan terima kasih untuk Perangkat PKP, untuk Tante Maya yang telah melayani pada pagi hari ini. Dan adik-adik minggu depan masih juga orang tua kita dari Perangkat PKP juga ya yang melayani di Persekutuan Teruna. Nah, yang ketiga, pengurus dan pelayan mengajak adik-adik nanti jam 4 sore untuk hadir di Panti Asuhan Bunda Pengharapan di Jalan Adi Sucipto di Sekolah Santa Monica untuk mengadakan acara perayaan HUT Perangkat Persekutuan Teruna. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Dan yang kelima, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan masih sama secara online di YouTube channel GPIB Siloam Pontianak. Demikian warta Perangkat Persekutuan Teruna. Adik-adik dan kakak layan, kita telah memasuki penghujung ibadah. Sebelum kita berdoa dan menerima berkat, Tante ajak kita semua berdiri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 277 bait pertama, Firman Allah sudah kau dengar. Terun yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Mari kita kembali ke dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Tantangan pasti ada. Mari berani menghadapi tantangan-tantangan itu dengan mau taat dan setia pada janji Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Ketika Tuhan mempercayakan kita menghadapi sebuah tantangan, maka janjinya pasti menyertai kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan kehidupan ini. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Allah Sang Bapa kami, Engkaulah pemilik kehidupan kami yang akan memberkati kehidupan kami. Yesus Kristus Sang Penebus dosa, Engkaulah yang selalu melayakkan dan membaharui kehidupan kami. Dan dengan kuasa Roh Kudus akan menjadi teman yang sejati, menuntun dan membimbing kami menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dengan berani, setia dan taat pada janji Tuhan yang menyertai dan memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Ada yang ingin disampaikan Tante? Nasihat Tante tetap bersemangat dan jangan lupa ikuti ibadah dan persekutuan Taruna setiap hari Minggu seperti biasa, baik online atau offline. Dan juga jaga kesehatan ya. Oke. Sampai ketemu di ibadah persekutuan Taruna minggu depan. Dah. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku.